Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rauda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Prodi Psikologi semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji ANOVA. Berikut penjelasannya. Jadi, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji ANOVA. Uji ANOVA adalah singkatan dari Analysis of Variance. Uji ANOVA merupakan metode yang digunakan untuk menentukan mean atau nilai rata-rata data dari dua kelompok atau lebih. Dengan melakukan analisis menggunakan metode tersebut, akan bisa mencari tahu mengenai perbedaan rata-rata antar kelompok. Selanjutnya ada asumsi dari uji ANOVA. Yang pertama, data berdistribusi normal. Lalu memiliki varian atau ragam yang homogen. Lalu yang ketiga, antar pengamatan saling bebas atau independen. Dan yang terakhir, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif. Selanjutnya ada syarat-syarat dari uji ANOVA. Yang pertama adalah random sampling. Sampling bersifat independen dan bebas. Artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Yang kedua adalah multivariate normality. Distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Yang terakhir ada homogeneity of variance. Setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika beda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variansi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari uji ANOVA ini. Ada dua. Yang pertama adalah ANOVA satu arah yang merupakan teknik pengujian yang hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi. Jadi meskipun dalam prakteknya metode tersebut digunakan untuk menguji dua atau lebih kelompok, namun hanya terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan. Lalu yang kedua ada ANOVA dua arah yang merupakan metode pengujian yang mempertimbangkan dua faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA dua arah sering digunakan oleh para peneliti untuk mengatasi nilai variabel terikat terhadap variabel bebas yang terdiri lebih dari satu kelompok. Dan selanjutnya ada contoh soal. Di sini saya mengambil yang satu arah dan akan kita kerjakan di aplikasi SPSS. Jadi di sini kita sudah ada di aplikasi SPSS dan di sini untuk uji ANOVA saya akan menjelaskan yang satu arah karena keterbatasan waktu. Di sini untuk yang uji ANOVA ini data-data kita urutkan dari kelas A, B, C dan kita ubah menjadi kelompok. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita input ya. Nah, lalu jika sudah kita beralih ke variabel view dan di sini kita tulis nilai. Lalu di sini adalah kelas. Lalu untuk desimal kita ganti semua menjadi 0. Mohon maaf. Lalu untuk nilai kita beri label nilai matematika. Nilai ujian matematika. Lalu untuk kelas kita beri label kelas saja. Lalu setelahnya values yang untuk values hanya kelas saja. Untuk value 1 kita tulis label kelas A, lalu kita add dan seterusnya hingga kelas C. Jika sudah kita klik OK. Jika sudah kita beralih ke measure. Untuk measure nilai kita pilih scale, lalu untuk kelas kita pilih yang nominal. Jika sudah kita ke analyze, lalu
kita ke general linear model, lalu univariate. Jadi untuk nilai ujian kita pindahkan ke dependent variable, untuk kelas kita pindahkan ke fixed vectors. Jika sudah, kita klik save, lalu kita checklist yang standardized. Jika sudah, kita klik continue, lalu setelahnya kita beralih ke option, dan di sini kita klik yang descriptive statistik dan homogeneity. Untuk signifikan level kita yang 0,05. Jika sudah, kita klik continue, lalu beralih ke yang post hoc. Di sini kelas kita pindahkan ke post hoc test, lalu kita klik yang done can hingga muncul checklist. Jika sudah, kita klik continue. Nah, jadi di sini sudah muncul ya beberapa tabel hasil dari uji ANOVA yang kita lakukan. Di sini ada between subject factors, lalu descriptive statistic, lalu Levenes test of equality of error variance, lalu test of between subject effect, dan yang ini adalah post hoc dari kelas. Lalu selanjutnya ini semua kita pindahkan ke Word untuk kita cari kesimpulannya. Jadi di sini sudah ada hasil dari uji ANOVA, dan di sini adalah kesimpulan-kesimpulan yang kita buat dari uji yang sebelumnya kita lakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.